Tonton video ini dan renungkan dan perhatikan apa makna daripada video ini. Sesudah itu, ingat Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, jangan lupa subscribe di bawah ini supaya video ini berlanjut dengan selanjutnya dan video ini bisa terus berjalan ke depan, dan terima kasih. Selamat pada hari ini kepada kita semua. Selamat berbakti di dalam roh dan kebenaran. Sebelum kita menyampaikan ataupun mempelajari firman Tuhan pada saat ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang kami sangat rindu. Dalam hal ini kami mohon siraman daripada Roh Kudus untuk pikiran kami dan hati jiwa kami, agar firman ini bisa kami renungkan dan bisa dimeteraikan di dalam hidup kami, sehingga tidak terlepas dan tidak ada yang mengambil daripada firman ini dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dalam perbaktian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai renungan kita ataupun pelajaran kita, yaitu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita sudah membacakan tadi ayat keempat, ayat ketiga sampai ayat yang ke-9. Sebagai inti pada saat ini, inti pelajaran kita mengenai sejarah daripada masa-masa yang akan datang, ataupun dikatakan akhir zaman, yaitu judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Demikianlah bunyinya yang akan terjadi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Kata-kata ini ataupun firman Tuhan yang disampaikan ataupun yang dituliskan oleh Rasul Paulus ke dalam jemaat Timotius untuk memberikan suatu amaran kepada jemaat di Timotius yang kedua pada saat itu, di mana Rasul Paulus menyampaikan firman ini agar jemaat di Korintus supaya berjaga-jaga dan mereka mengantisipasi apa gejolak pada akhir zaman pada saat itu dan juga pada saat sekarang ini. Dan inilah yang dikatakan tadi, yang Rasul Paulus memberikan suatu gambaran bagaimana akhir zaman perilaku manusia atau perilaku orang-orang atau perilaku secara manusia individu di dalam keluarga, baik bermasyarakat dan baik dimanapun mereka berada. Tetapi di sini dikatakan adalah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat kita pada saat sekarang ini,
disampaikan dengan jelas dan tegas dan tidak bertele-tele, dan kita harus bisa menerima dan kita harus bisa memberikan respon kepada diri kita atau cermin di dalam diri kita. Apakah kita sudah masuk ke dalam hal kategori seperti yang sudah disampaikan kepada kita pada saat ini di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan didatang masa yang sukar. Itulah ayat yang pertama tadi. Apa sih sebenarnya masalah yang sukar yang harus dihadapi oleh manusia, khususnya umat Tuhan ataupun jemaat di Korintus atau jemaat yang ada pada saat ini? Tentu juga harus kita menoleh, harus kita memberikan pemikiran kita kepada dunia pada saat kita di mana kita berpijak, di dunia mana kita berpijak, di negara mana kita berpijak. Kita harus melihat ataupun merespon apa yang terjadi pada saat ini di seluruh dunia, khususnya yang ada di dalam negara kita, juga yang ada di dalam kehidupan kita dan lingkungan kita, dan juga yang ada khususnya di dalam keluarga kita. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Inilah yang ada pada saat sekarang ini, yang kita bisa melihat gejolak daripada ilmu pengetahuan, gejolak daripada pendidikan ataupun teknologi pada saat sekarang ini, yang membawa manusia itu ke dalam dunia yang lain untuk bisa menghilangkan bagaimana sebenarnya hidup dia, bagaimana sebenarnya siapa yang menciptakan dia, bagaimana sebenarnya Allah itu sendiri, bagaimana sebenarnya hukum Tuhan itu sendiri, bagaimana sebenarnya kebenaran itu sendiri yang sudah tadinya dia miliki, sehingga kebenaran atau hukum Tuhan itu menjadi hilang karena diakibatkan daripada kekuatan ataupun tarikan daripada teknologi ataupun pendidikan pada saat sekarang ini. Inilah yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dampak semuanya ini beraplikasi kepada kerukunan ataupun kerukunan perdamaian di dalam lingkungan, berdampak kerukunan perdamaian di dalam negara, berdampak kerukunan khususnya di dalam keluarga. Hal ini harus kita bisa antisipasi. Sebelum kita mengantisipasi, harus kita bisa melihat ke depan ataupun mempelajari ke depan sebelum kita masuk dipengaruhi oleh ilmu dunia ini yang membawa kita ke dalam dunia yang lain untuk menghilangkan apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang kebenaran ataupun tentang hukum Tuhan. Ciri-ciri hal seperti ini sudah banyak yang kita lihat di beberapa daerah khususnya di Indonesia, yang menjadi suatu gambaran bagi kita, suatu penglihatan bagi kita, dan suatu introspeksi diri bagi kita sendiri supaya kita bisa menelah, supaya kita bisa menerima apa yang terjadi di lingkungan kita ataupun di negara kita ataupun di dalam keluarga kita masing-masing. Yang dikatakan tadi di sini yang paling kita harus lihat, ya, yang paling kita harus merenungkannya, bahwa orang-orang itu seperti dia tadi
tidak tahu berterima kasih terhadap orang tua, mereka akan berontak terhadap orang tua. Artinya di sini, kenapa Rasul Paulus menggambarkan hal ini di dalam pelajaran kita di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua tadi? Tentu kita sudah melihat apa akibat daripada pemberontakan seseorang terhadap orang tua. Karena itu sudah tertulis di dalam yaitu hukum yang kelima, yaitu turutilah orang tuamu supaya kamu panjang umur. Dan hormatilah orang tuamu supaya kamu panjang umur. Itulah pengertian daripada salah satu 10 hukum yang ada di dalam 10 hukum itu, yaitu hukum kelima. Harus kita menghormati orang tua. Tetapi karena pengaruh daripada teknologi pada saat sekarang ini, keindahan manusia sekarang ini, dan pergumulan ataupun persaingan kehidupan pada zaman sekarang ini, jika kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tidak kita melihat ataupun tidak mengintrospeksi diri ataupun tidak kita bisa memilah daripada keadaan pada masa sekarang ini, maka kita akan ikut juga ke dalam kehancuran atau masuk ke dalam dunia yang lain, yaitu yang dinamakan dunia maya yang tidak nyata tapi nyata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita harus bisa untuk menelaah ini? Bagaimana kita supaya bisa untuk membendung ini supaya kita jangan masuk ke dalam hal yang seperti ini? Tentu kita dengan harus banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, dan banyak kita belajar dari kebenaran. Jika kita meninggalkan kebenaran itu, sekecil apapun kita meninggalkan kebenaran itu, maka berdampaklah itu ke dalam apa? Ke dalam penurutan teknologi pada zaman akhir sekarang ini. Karena itulah saudaraku dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, jika kita tidak pelihara firman Tuhan yang ada pada saat sekarang ini yang ada di dalam diri kita, tadinya sudah kita menjadi umat Tuhan, pemegang daripada kebenaran di dalam kehidupan kita, tetapi kita lalai dan kita tidak mau lagi untuk mempelajari firman Tuhan seterusnya, maka firman Tuhan itu, maka iman kita itu akan diambil oleh yaitu setan ataupun iblis dari kita sendiri. Dengan cara yaitu tadi, dunia ini akan membawa kita ke dalam jalan-jalan yang ada di dalam teknologi, yaitu dunia maya pada saat sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah teknologi ini berguna bagi kita, bagi umat manusia? Tentu itu sangat berguna bagi manusia, bagi umat-umat Tuhan, dan bagi Tuhan juga berguna. Kalau kita mempergunakan teknologi yang tinggi pada saat sekarang ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai contoh, di dalam teknologi pada saat sekarang ini, tidak perlu kita untuk membeli Alkitab. Di dalam teknologi dan aplikasi teknologi pada saat sekarang ini sudah ada tercantum Alkitab dengan pengertiannya. Itulah sebabnya pergunakanlah teknologi itu dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita untuk diseret, jangan kita untuk dipergunakan teknologi itu ke dalam dunia yang tidak nyata tetapi nyata. Tetapi biarlah kita untuk membawa teknologi itu, biarlah diri kita ini untuk mengatur teknologi itu untuk kebutuhan yang sesuai dengan hidup kita, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan hukum Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang keempat, maka suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih
menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tidak tahu berterima kasih, ya. Yang keempat tadi, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Inilah yang terjadi pada saat sekarang ini kepada banyak orang di lingkungan kita dan juga di dalam keluarga kita, ataupun di negara kita, ataupun di negara asing. Dan berkaitan dengan penurutan kepada orang tua dan penurutan kepada Allah Bapa Semawi di dalam kerajaan surga. Apa artinya sok tahu tetapi tidak tahu? Inilah yang dinamakan adalah suatu kebodohan yang dipelihara di dalam pemikiran dan di dalam hati seseorang itu, sehingga itu pada saat dia berbicara dengan orang lain, dia sudah tahu, sok tahu, tetapi dia tidak mengerti sama sekali apa yang diucapkannya itu. Sehingga dia tergolong daripada kategori pengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Orang yang pintar selalu berguru kepada orang-orang di sekitarnya, baik yang berguru kepada orang yang bodoh. Orang bodoh itu tidak selalu bodoh, tetapi ada kekurangan dan ada kelebihan. Tetapi orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, selalu dia berguru kepada orang yang bodoh dan juga berguru kepada orang yang pintar. Orang yang pintar itu pun tidak seharusnya dia adalah orang yang pintar, tetapi ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Itulah sebabnya bagi umat-umat Tuhan yang pintar, yang cerdik, menerima semua sebagai masukan di dalam dirinya, tetapi karena dia sudah memiliki firman Tuhan ataupun iman yang teguh di dalam dirinya, maka itu akan dia bisa pilih. Dia bisa mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana hukum Tuhan dan juga mana yang melanggar daripada hukum Tuhan. Karena itulah kita, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, baik orang muda, anak-anak, dan juga baik orang tua, harus berpegang teguh kepada iman percayanya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa Semawi di dalam kerajaan surga, dan kepada tuntunan Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran saudara dan hati dan pikiran kita semua. Jika kita meninggalkan daripada tuntunan Roh Kudus pada saat kita berdoa, kita harus terlebih dahulu meminta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus itu membawa kita ke dalam dunia yang nyata, dunia yang baru, dunia kerajaan surga. Maka kita disenangkan oleh hukum Tuhan, disenangkan oleh firman Tuhan pada saat kita mempelajari firman Tuhan, sehingga daripada keinginan ataupun tarikan daripada hawa nafsu dunia ini bisa kita batasi dan bisa kita tinggalkan karena kita sudah memiliki, yaitu daripada firman Tuhan, kebenaran Tuhan, dan hukum Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di pasal ayat yang ke-6, setelah diantara mereka berdapat orang-orang yang penyeludup ke rumah orang-orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa yang dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu dunia. Semuanya ini sudah terjadi di dalam lingkungan kita, baik di dalam kota kita, kota yang besar seperti yang ada di Indonesia, di kota-kota besar khususnya di dalam kota yang ada di Indonesia, Jakarta pada saat sekarang ini, tidak lain hal lagi. Tidak dipungkiri hal ini sudah menjadi sebagai rahasia daripada umum. Semua sudah nyata. Sudah itu dibuatkan oleh umat Tuhan pada saat sekarang ini. Menjadi kenyataan sebagai tanda akhir zaman.
memberikan suatu pengertian bagi kita semua, bagi umat-umat Tuhan, supaya kita jangan berlagak tahu. Artinya berlagak tahu kita ada seperti itu, tahu kita bahwa ada seperti itu di dalam hal perzinahan, tetapi kita melakukannya, itulah berlagak tahu. Tetapi bila mana kita tahu semua ada dalam perzinahan, di mana kita berdiri, di mana kita berada, maka kita harus bisa menyingkirkan itu dengan kuasa ilahi, dengan kuasa perbuatan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini. Sok tahu, apa artinya lagi pengertian daripada sok tahu? Kadang-kadang kita mengerti ataupun tahu, merasa tahu, tetapi dia tidak tahu. Dia tahu juga, tetapi pura-pura tidak tahu. Dengan kategori yang sama dengan salah seperti itu. Karena itulah kita, saudaraku, dia di pada akhir zaman sekarang ini, supaya kita lebih cerdik ataupun lebih memahami melalui kuasa firman Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, melalui kuasa Yesus Kristus yang ada pada kita, supaya lebih terdahulu kita hidupkan itu di dalam kehidupan kita. Jika kita hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan kita untuk mengalahkan sesuatu yang sudah dibuatkan di dalam firman Tuhan, seperti tanda-tanda di akhir zaman yang sudah disampaikan di dalam Rasul Paulus di dalam Timotius yang kedua ayat yang ketiga, pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 ini, inilah yang dirampungkan oleh Rasul Paulus ke jemaat di 2 Timotius 3 yang kedua kali. Kenapa hal seperti itu? Kenapa Rasul Paulus ini sampai dia menyampaikan yang kedua kali ke jemaat Timotius? Karena Rasul Paulus pada saat sekarang ini sangat menyayangi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam jemaat Timotius pada saat itu. Dan saya pun sendiri pada saat ini menyampaikan kepada saudara, kepada Anda, kepada manusia semua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, supaya kita benar-benar tekun di dalam iman percaya kita, mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, Roh Kudus, yang bisa untuk membatalkan keinginan hawa nafsu dunia, yang bisa kita tidak masuk ke dalam hal dunia yang tidak nyata, tetapi nyata pada saat sekarang ini, untuk membuat kita membuat anak-anak kita menjadi bobrok di dalam hal pemikiran kebenaran. Tetapi bukan hanya anak-anak kita, tetapi orang dewasa pun begitu juga. Orang tua pun sudah sampai masuk ke dalam hal seperti itu, yang dimana kita melihat kekuatan daripada pengaruh daripada teknologi pada saat sekarang ini seperti Facebook. Kalau kita melihat begitu gencarnya Facebook yang bermain di dalam angkasa ataupun bermain di dalam aplikasi Facebook pada saat sekarang ini, membuat manusia itu tidak jerah, membuat manusia itu meninggalkan kebenaran di dalam kehidupannya untuk mendahulukan daripada keinginan nafsunya untuk bermain dengan teknologi Facebook pada saat sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara yakin dan percaya bahwa itu sudah terjadi di dalam diri kita? Bahwa saudara yakin bahwa itu sudah masuk ke dalam teknologi, yaitu dunia yang nyata, tidak nyata, tetapi nyata pada saat sekarang ini? Tentu saudara harus berpikir. Tentu saudara harus bisa menyimak lebih mendalam lagi. Tentu saudara bisa koreksi diri sudah sampai di mana saudara diseret oleh teknologi yang tidak nyata dan nyata sekarang pada saat sekarang ini, yang menghancurkan kebenaran yang ada di dalam pikiran saudara, yang menghancurkan kebenaran di dalam hati saudara. Semua terbelenggu oleh hawa nafsu dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana saudara ingin menjadi milik Tuhan,
dan menyembah Tuhan sebagai Allah, Bapa Surgawi yang dalam kerajaan surga yang menciptakan saudara. Baiklah saudara patuh kepada perintahnya, patuh kepada firman-Nya, dan menurut kepada hukumnya. Inilah yang bisa saya bawakan pada saat sekarang ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, supaya saudara menjadi pemilik kerajaan surga, bahwa kerajaan dunia ini tidak memberikan suatu kepastian kepada saudara, tetapi kerajaan surga lah yang memberikan kepastian yang hidup selama-lamanya bersama dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita di dunia ini dan di surga. Terima kasih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.